Pemirsa, kembali di Ayu Siang, polisi meringkus pasangan kekasih di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Keduanya diduga telah tega membuang bayi hasil hubungan gelap di depan rumah warga. Polisi mengungkap kasus temuan bayi di depan rumah warga di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan pada Minggu malam lalu. Ternyata pelaku adalah sepasang kekasih yang membuang bayinya di depan rumah orang tuanya sendiri, dengan harapan kakek neneknya lah yang akan merawat sang bayi. Kedua pelaku sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan melahirkan bayi laki-laki di kamar kos tanpa bantuan tenaga medis pada bulan April lalu. Keduanya dijerat dengan pasal 305 KUHP tentang penelantaran anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tersangka S ini atau Cindy ini melahirkan bayi yang diduga dibuang kemarin, ya, bayi laki-laki tepatnya, itu dibarakan di tempat saudari Cindy ini ngekos selama ini. Kebetulan saudari Cindy ini orang tuanya tidak berada di sini, tapi di kabupaten lain, yaitu di Kota Waringin Timur. Sementara itu, bayi laki-laki ini terus dipantau kesehatannya oleh petugas medis Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Bayi yang memiliki berat badan 3,2 kg dan panjang 47 cm ini sebelumnya ditemukan tergeletak di depan rumah warga. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Nekat setubuhi anak di bawah umur hingga hamil 3 bulan, seorang pelajar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap unit Resmob Satreskrim Polres Tanah Toraja. Pelaku yang berusia masih berstatus sebagai pelajar ini tak berkutik saat dibekuk unit Resmob Polres Tanah Toraja di rumahnya di Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui memperkosa anak berusia 15 tahun sebanyak 2 kali di rumah indekos. Korban saat ini putus sekolah akibat telah hamil 3 bulan. Jadi dari berdasarkan hasil penyidikan, kemudian melaksanakan gelar perkara, kita tetapkan yang bersangkutan, kita terapkan kenakan dia pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara. Kini pelaku diperiksa lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tanopa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang siswi kelas 2 Madrasah Aliyah di Demak, Jawa Tengah ditemukan tewas di semak-semak di depan rumahnya di Demak, Jawa Tengah. Korban diduga tewas dibunuh karena di tubuhnya terdapat sejumlah luka. Warga Dusun Gadilangon, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah dikembarkan dengan penemuan mayat seorang gadis berinisial FN. Gadis yang masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah tersebut pertama kali ditemukan oleh saudaranya di kebun depan rumahnya. Pada wajah dan tubuh korban terdapat sejumlah luka. Menurut kakak korban, FN terakhir kali terlihat berkomunikasi dengan seseorang melalui pesan singkat. Tak lama kemudian, tanpa alas kaki dan hanya mengenakan daster, korban pergi tanpa pamit. Kapan? 1 hari. Itu pamitnya? Tidak pamit. Tidak ada pamit. Pergi. Itu pulang sekolah atau gimana? Enggak berangkat sekolah. Enggak berangkat sekolah. Nah, setahunnya itu pergi sama siapa, Mbak? Enggak izin. Enggak izin. Polres Demak yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk dilakukan otopsi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Untuk mengungkap kronologi dan juga penyebab kematian korban, sudah bergabung bersama kami Kapolres Demak AKBP Budi Adibono. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Budi, apakah penyebab kematian dari korban ini sudah diketahui? Ya, jadi memang penyebab kematian daripada korban ini adalah dilakukan oleh kakak iparnya sendiri. Jadi dengan cara membekap muka daripada korban sehingga menutupi hidung dan mulut
korban tersebut. Selanjutnya korban dibenturkan di tembok dan di lantai oleh kakak iparnya. Seperti itu Mbak, sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya tersangka ini melakukan persetubuhan terhadap korban. Ini 2 kali dilakukan persetubuhan korban dalam keadaan tidak berdaya, seperti itu Mbak. Oke, Pak Budi, ini faktor utama apa yang menjadi pemicu pelaku yang adalah kakak ipar korban sehingga tega membunuh korban? Jadi motifnya adalah cemburu. Setelah kita mengumpulkan bukti-bukti dari saksi-saksi, ternyata tersangka ini sebelumnya suka dengan korban. Namun karena korban menolak, akhirnya korban ini pada bulan April menikahi kakaknya, seperti itu Mbak. Baik, berarti ada ketertarikan sebelumnya. Lantas apa yang mendorong pelaku ini sampai tega membunuh? Apakah memang ini sudah direncanakan sebelumnya atau ada perdebatan sehingga pelaku gelap mata? Ya betul, karena pada saat kejadian tersebut korban menolak. Jadi sempat tersangka ini mengajak untuk melakukan persetubuhan namun ditolak oleh korban, seperti itu Mbak. Baik. Pak Budi, menurut Pak Budi tadi ada 2 kali melakukan persetubuhan. Ini di saat waktu yang sama kemarin saat sebelum korban meninggal dunia, apakah di lain waktu? Jadi pada hari Selasa pukul 21.30 WIB ya, ini pertama kali melakukan persetubuhan. Dilanjutkan di jam 1 pagi, ya 1 pagi juga melakukan persetubuhan terhadap korban, namun korbannya tidak berdaya. Oke, korban sendiri ini usianya masih di bawah umur. Tersangka sendiri apakah juga berusia tidak jauh dari korban atau sudah dewasa? Untuk korban sudah berusia 18 tahun Mbak, sedangkan untuk pelaku berusia 21 tahun. Oke Pak Budi, ini mengingat 2 kali ada persetubuhan dalam waktu yang sama dengan jarak waktu yang cukup lama. Ini lokasi persetubuhannya di mana Bapak? Apakah tidak ada saksi atau keluarga yang ada di sana? Ya, jadi lokasinya adalah di dalam rumah daripada keluarga, ya. Jadi kamar korban dengan kamar tersangka ini adalah satu rumah. Jadi dalam satu rumah namun berbeda kamar, seperti itu. Oke, keji sekali tindakan dari pelaku ini. Lantas mengapa korban ditemukan di kebun? Apakah ada rencana dari pelaku ini untuk membuang jasad korban? Ya, jadi setelah persetubuhan yang kedua, korban ini mengecek atau tersangka ini mengecek korban ternyata masih bernafas. Selanjutnya dicekek leher korban oleh tersangka dan dipukul oleh kayu di dada korban sebelah kiri. Selanjutnya dipastikan sudah tidak bernapas lagi, korban diseret oleh tersangka untuk keluar dari rumah dan dibuang di semak-semak pekarangan rumah, seperti itu Mbak. Oke Pak Budi, lalu pasal yang akan dikenakan kepada pelaku seperti apa? Ya, kami terapkan pasal 340 pembunuhan berencana subsidiar 338 pasal pembunuhan, Pak. Baik, semoga perbuatan pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal karena ini sungguh keji. Terima kasih Bapak Budi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang saat berenang di Swiss. Ya pemirsa, pria yang biasa dipanggil Eril ini mengalami musibah di Bern, Swiss pada 26 Mei 2022 siang hari waktu setempat. Kabar tidak menyenangkan datang dari keluarga orang nomor 1 di Jawa Barat, Ridwan Kamil. Anak laki-laki Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aire, Swiss, Kamis 26 Mei kemarin. Emeril, biasa disapa Eril, ke Swiss bersama rombongan keluarga dan juga ditemani oleh sang ibunda, Atalia Praratia atau Atalia Kamil, guna mencari sekolah lanjutan gelar S2.
Namun Ridwan Kamil dan rombongan Pemprov Jawa Barat berpisah dengan Eril dan ibunya karena ada kegiatan pemerintahan di Inggris. Kala itu selayaknya berada di tempat yang wisatanya indah, Eril, Atalia dan rombongan keluarga pun menikmati suasana Swiss. Eril, Atalia, Kamil dan rombongan menyempatkan untuk berenang di Sungai Aire di Bern. Namun putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, hanyut terbawa arus sungai di Swiss Rabu 26 Mei kemarin waktu setempat. Hingga kini polisi dan petugas SAR setempat masih melakukan pencarian terhadap Eril. Awalnya tak ada hal apapun yang terjadi, namun saat mau naik ke permukaan, tiba-tiba Eril terseret sungai yang cukup deras. Eril sempat mendapatkan bantuan dari kawannya, namun arus sungai yang deras membuat Eril justru terseret. Mendengar musibah yang menimpa sang anak, Ridwan Kamil pun panik dan langsung bergegas menyusul ke Swiss. Saat ini Ridwan Kamil sudah bersama keluarga. Semoga Eril cepat ditemukan dengan selamat. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kabar terakhir dari anak Ridwan Kamil, sudah bergabung bersama kami ada rekan Gita Hermanda di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Gita. Terakhir kami memberikan informasi bahwa keberadaan Eril masih belum ditemukan. Apakah kondisi terakhir sudah berhasil ditemukan hingga siang hari ini? Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Gedung Sate. Nah, informasi terakhir memang belum kami dapatkan dari pihak keluarga maupun dari Pemprov Jabar sendiri, dan kami juga bersama rekan media lainnya sedang menunggu informasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali informasi ataupun berita-berita yang berseliweran di internet yang menyatakan bahwa anak Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz, ini sudah ditemukan. Namun kami himbau kepada Anda untuk tidak percaya dengan hoax ataupun informasi yang belum secara resmi diumumkan. Nah, kami tekankan juga hingga saat ini belum ada informasi resmi yang keluar dari pihak keluarga dan juga dari pihak Humas Pemprov Jabar. Nah, informasi terakhir yang kami dapatkan adalah pada tanggal 26 Mei kemarin, tim SAR dan juga dari kepolisian Swiss sudah melakukan pencarian dari Eril hingga pukul 11 malam karena hari yang sudah mulai gelap, kemudian pencarian sempat dihentikan dan dilanjutkan kembali pada pada tanggal 27 Mei pada pagi hari ini. Namun hingga saat ini pun bagaimana hasil prosesnya ini juga belum kami terima begitu. Nah, seperti yang kami dapatkan informasi kemarin bahwa Emeril Khan Mumtaz ini hendak mencari universitas yang akan dituju untuk jenjang S2-nya bersama keluarga, yang kemudian dia dan juga adik serta temannya bermain di sungai, maksud kami di Pantai Aire, kemudian Eril begitu tidak sempat ditolong oleh temannya. Nah, dari informasi yang kami dapatkan pula hingga saat ini nantinya akan ada doa bersama di Gedung Sate, tepatnya di Masjid Al-Mutakin di Gedung Sate pada pukul 12:15 siang nanti, atau tepatnya setelah sholat Jumat begitu yang informasi yang kami terima. Nah, warga ini juga bisa melakukan streaming ataupun bisa menyaksikan lewat YouTube di YouTube Humas Jabar. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Gedung Sate. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Gita atas informasi sementara. Semoga anak dari Pak Ridwan Kamil ini bisa segera ditemukan, tentunya dalam kondisi sehat dan selamat. Amin, amin. Ya, pemirsa, kawanan jambret di Sukabumi, Jawa Barat diamuk massa setelah mencuri telepon genggam milik warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di INC.